Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, ketemu lagi bersama saya Nas dalam podcast Farmasi Umi. Dalam sesi bincang alumni, kali ini kita kedatangan tamu. Sebelumnya sudah ada beberapa alumni yang berbicara di kursi ini, dan hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan jauh. Ya. Dari Sulawesi Tenggara, alhamdulillah menyempatkan diri hadir dan duduk bersama kita berbincang-bincang. Tapi sebelum lebih jauh, mungkin alangkah baiknya kita kenalan dulu. Ya, hari ini kita kedatangan Kak Mudrian. Ya, Kak Mudrian dari angkatan 2003 ya Kak ya. Ya. Mungkin tidak terlalu lama atau singkat saja bahwa podcast ini hadir untuk membicarakan atau berbicara tentang apa sih kiat-kiat atau apa yang dibawa dari Fakultas Farmasi UMI kemudian sampai hari ini bekerja. Nanti kita dengarkan pernyataan atau penyampaian atau cerita dari Kak Anda Mudrian. Baik, sudah berapa lama Kak tidak ke Fakultas Farmasi UMI? Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk hadir di Fakultas Farmasi dan menjaga kaki di kampus tercinta Universitas Muslim Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dekan Pak Rahmat Kusman, Dekan Fakultas Farmasi beserta jajarannya, dan kepada teman-teman atau adik-adik saya yang ada di Fakultas Farmasi ini yang telah mengundang saya untuk hadir di ruangan Production House Fakultas Farmasi UMI. Suatu rasa bersyukur yang saya ucapkan dalam hati saya masih dapat bertemu dengan teman-teman dan senior-senior beserta dosen-dosen yang ada di sini. Untuk saya pribadi menginjakan kaki di kampus Universitas Muslim Indonesia ini, terutama di Fakultas Farmasi sejak tahun 2012. Ya, 8 tahun yang lalu ya. 8-9 tahun yang lalu ya. Ya, tentu banyak perubahan, apalagi kalau mungkin bicara tentang masih kuliah di S1 di 2003. Kira-kira apa yang sangat dirasa atau diingat proses kuliah di S1 di 2003, bagaimana, apa kenang-kenangannya, dan kira-kira bagaimana melihat perkembangan sampai hari ini Kak? Alhamdulillah kalau untuk perbedaan yang saya lihat kasat mata, karena ini kita masih masa pandemi COVID, jadi untuk melihat proses belajar mengajar yang ada sekarang dengan di zaman saya masih 2003 sampai 2008 saya melaksanakan studi di Fakultas Farmasi, itu belum bisa kelihatan sekarang karena masa pandemi COVID ini kan kebanyakan lewat daring ya proses pembelajarannya. Jadi cuma yang saya dengar dari rekan-rekan atau teman-teman dan adik-adik yang sempat kuliah di Fakultas Farmasi ini itu memang banyak perubahan, apalagi sekarang saya melihat bangunan-bangunan dari segi sarana yang ada dibanding dengan tahun 2003 sampai 2008 itu masih jauh ya, sangat jauh perbedaannya, termasuk dengan kondisi laboratorium di mana kita kan orang farmasi itu selalu berkutatnya di laboratorium. Iya, jadi perbedaannya sangat jauh dengan yang saya pada saat saya masih melaksanakan studi di sini. Ya. Selama S1 apa pengalaman menarik yang mungkin bisa diceritakan ke penonton atau teman-teman? Maksudnya pengalaman menarik ini? Ya, kejar-kejaran sama asisten. Berapa kali dikasih batal atau kalau pengalaman menarik ya, sebenarnya dari awal masuk di Fakultas Farmasi UMI ini ya sebenarnya sudah menarik. Menariknya apa? Karena yang namanya farmasi itu di
pada zaman dulu saya baru mendaftarkan diri di UNI mengambil fakultas farmasi itu masih asing di telinga saya. Farmasi itu apa? Masih belum ada terbayang seperti apa sih farmasi ini, seperti apa nanti saya akan keluarnya. Ya, jadi kalau untuk pengalamannya itu banyak ya, termasuk ya namanya juga seorang mahasiswa pasti intervensi antara senior dengan junior itu ada, dan untuk hubungan dan itu saya rasa akan dengan intervensi seperti itu saya kira lebih bagus, lebih membuat kita yang junior itu hubungan sosialnya terhadap senior itu lebih dekat, hubungan keakrabannya lebih dekat. Artinya itu terlepas dari itu memang ada rasa kalau sekarang bilang orang kayak mendongkol ya terhadap misalnya senior yang dalam hal ini misalnya di asisten-asisten yang mungkin laporan yang dicoret atau di sempat juga saya pernah dapatkan dirobek. Nah itu saya kira sesuatu hal yang wajar lah dalam hal ini. Memang pembentukan karakter dari seseorang itu memang harus butuh perjuangan. Iya, saya kira itu yang pernah juga saya rasakan hal-hal seperti itu sampai harus berburu asisten ya. Istilah kasarnya anak farmasi berburu asisten. Cuma ya itu sesuatu yang ya sangat menjadi pengalaman yang menarik dan mungkin bisa akan menjadi cerita panjang untuk anak cucu. Iya, untuk anak saya mungkin kelak nanti akan jadi masuk kuliah di farmasi juga ya. Pasti ada niat memasukkan anaknya di farmasi. Ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Oke. Banyak tidaknya pengalaman menarik saya kira terbersih dari apa yang kita alami hari ini. Nah sekarang kerja di mana Kak? Ya alhamdulillah saya sekarang posisinya kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau. Sebelumnya saya itu pengangkatan pegawai negeri sipil tahun 2010. Ya, jadi 2 tahun setelah. Ya alhamdulillah setelah saya 2008 saya meninggalkan Fakultas Farmasi, saya melanjutkan studi apoteker di Jakarta. Kembali dari mengambil studi apoteker, ya alhamdulillah ada penerimaan ya. Saya mencoba untuk daftar dan terangkat sebagai pegawai negeri sipil daerah. Yang kebetulan ditempatkan di Dinas Kesehatan Kota Bau dari 2010 sampai 2019 bulan 10 kemarin ya baru saya dimutasi ya. Kalau ya kuliah apoteker di Jakarta saya kira banyak, artinya hasil pembentukan karakter di S1 sampai 2008 itu banyak berpengaruh di proses pendidikan apotekernya. Bagaimana Kak? Kalau untuk pengaruhnya kan ya ada sebagian yang kalau untuk banyak tidaknya itu ya karena itu sudah terbentuk dari pada saat S1 jadi itu lumayan memudahkan. Iya, itu tinggal kita mengikuti alurnya apoteker aja. Jadi tinggal menyesuaikan apa yang di Jakarta ya yang kita bisa bawa dari yang positif yang kita bisa bawa dari pada saat S1 ya kita bisa keluarkan pada saat mengambil apoteker. Kalau untuk ini Kak ya mungkin kita sudah ke dunia kerja, saya kira tidak mudah menghadapi banyak jenis orang di dunia kerja. Kira-kira apa yang dibawa dari pengalaman kuliah? Apakah bermanfaat pengalaman kuliah S1-nya, kemudian kuliahnya di Farmasi UMI itu bisa dibawa ke dunia kerja dan memberikan manfaat di dunia kerja? Iya, sangat banyak yang bisa saya implementasikan di tempat kerja dari apa yang saya dapatkan di bangku perkuliahan, termasuk dalam hal ekstrakurikuler yang ada di perkuliahan. Ya, misalnya kemarin mungkin ya saya dinobatkan sebagai Presiden BEM tahun 2007 ya, 2008 ya, 2008
dan bertemu dengan beberapa orang yang saya anggap penting di kampus ataupun di luar daripada kampus. Itu pengalaman-pengalaman itu bisa saya terapkan di dunia kerja, di mana di dalam dunia kerja itu kita lebih banyak lagi bertemu dengan karakter-karakter yang misalnya orang-orang yang memang kita belum pernah bertemu sebelumnya, dan malah saya bertemu dengan beberapa senior-senior saya. Ya. Senior-senior saya pada saat saya di kampus, yang lebih gokilnya lagi beberapa dari senior saya itu menjadi bawahan saya di tempat kerja. Di tempat kerja saya. Ini yang menjadi dilematis buat saya. Sebenarnya ini berat bagi saya. Dan ya sesuatu yang memang kita harus syukuri, dan kita bisa berbagi dengan, walaupun dia notabene pada saat perkuliahan dia senior, tapi paling tidak ya kita bisa berbagi dengan teman-teman. Dan mungkin pada saat di tempat kerja pun kita tidak batasan senior dan junior itu ya mungkin hanya dari pribadinya saja kita mungkin bisa memaklumi saling menghargai satu sama lain. Ya paling tidak dunia kerja itu ya gitu, saling menghargai itu sangat perlu diterapkan. Apalagi yang kita bicara ini kita farmasi ya, salah satu yang merupakan kemarin juga saya posisinya mendapat jabatan di Dinas Kesehatan sebagai kepala seksi farmasi. Itu yang berkecimpung juga di dunia obat-obatan dan bahan medis habis pakai ya. Ya begitulah, kita saling berbagi saja, berbagi ilmu yang kita dapat di dunia perkuliahan dan di luar dari dunia perkuliahan, kita berbagi antara teman-teman di tempat kerja itu. Ya, mungkin yang terakhir Kak, kira-kira apa harapan untuk Fakultas Farmasi ke depan, terutama mungkin untuk adik-adik yang mungkin masih pusing atau bingung mencari kampus, atau adik-adik juga yang sekarang masih kuliah. Sekarang kita sudah ada S1 dan alhamdulillah sudah ada juga apoteker sejak 2016. Jadi semuanya sekarang berjalan. Jadi mungkin ada kiat-kiat atau ada pesan-pesan atau ada harapan bagaimana Fakultas Farmasi ke depannya. Ya mungkin sebagai closing statement untuk podcast kita kali ini. Ini yang berat ini. Suatu harapan yang diinginkan adalah kita, artinya harapan itu berarti kita harus membuat keputusan, di mana keputusan itu kita harus perjuangkan. Iya, ini yang memang sangat berat. Cuman dalam hal ini harapan saya kepada teman-teman mahasiswa, kepada teman-teman ya, saya tidak panggil lagi adik ya, teman-teman mahasiswa yang teman-teman mahasiswa yang lagi dan sementara studi, walaupun ini kondisinya pandemi. Ya, saya berharap keluaran Fakultas Farmasi ini nanti akan menjadi sesuatu yang dapat membanggakan, yang dapat dijadikan panutan bagi entah itu yang belum masuk di Fakultas Farmasi atau bingung untuk memilih kampus, ya itu akan jadi panutan ke depannya. Mungkin ada sesuatu dari alumni yang bisa dijadikan contoh atau teladan bagi teman-teman. Saya kira kan sekarang banyak alumni, banyak yang sudah sukses karirnya di masing-masing daerah. Ya, satu lagi harapan saya kepada adik-adik atau teman-teman yang lagi studi, apa ya, saya mungkin semangat atau lebih giat lagi lah pembelajaran walaupun daring. Saya kira karena ini sifatnya pandemi, jadi kita memaklumi para pandemi COVID ini, walaupun sistem pembelajarannya mungkin dari dosen mungkin tidak memberikan secara sepenuhnya atau apa, tapi saya rasa ada inti-intisari yang dapat kita petik dari pembelajaran secara daring ini kan, dan lebih semangat lagi walaupun dibilang farmasi itu banyak labnya, ya kita harus banyak lab, banyak semangat. Banyak semangat ya, jangan kendor lah. Ya. Siap. Saya kira mungkin seperti itu ke depannya bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Ya.
Ya, sekira cukup untuk bincang-bincang kita kali ini. Mungkin lain waktu kita sambung dengan pembahasan yang berbeda. Terutama mungkin karena apalagi kemudian sekarang berada di lingkungan hidup. Ya, saya kira itu satu bidang yang mungkin perlu juga menjadi salah satu kajian khususnya di diskusi-diskusi farmasi. Ya, baik teman-teman, demikianlah podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya bersama saya Nas. Kembali kita akan bertemu di video-video selanjutnya dalam Bincang Alumni. Nanti kita akan lihat siapa lagi yang akan duduk di kursi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.